kelas apa SMP, SMA? SD kelas 2 sampai 3 kurang lebihnya. Selama setahun gitu? Oh enggak setahun diputusin, enggak. Bolong kaki aku. Tapi maksudnya jadi ngawak ya ini orang. Citizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. After a long break I guess, so I am back again. Dan hari ini senang banget karena bintang tamunya adalah seorang wanita muda yang memang karyanya sungguh luar biasa. Dan hari ini dia datang lagi ke iTalk karena waktu itu kayaknya pas datang, I think it's the first time atau kedua kalinya ya, itu kayak masih pandemi dan kita masih ngobrolnya via Zoom. Jadi dia datang sekarang pertama kalinya ke studio iTalk. So please welcome on studio Jemima Cita. Halo semuanya. Thank you so much for coming Jemima. Thank you banget Kak, terima kasih semuanya udah invite. Kayaknya waktu yang kita on Zoom itu pertama atau kedua ya Je? Kayaknya itu pertama sih Kak, baru lulus banget kompetisi. Asik. Karena kan pandemi banget. kan, iya jadi itu baru lulus banget kayaknya dan itu pertama kali. Gitu lah. And now you are back again, iya. Udah nggak on Zoom. Nggak virtual lagi ya. Iya on Zoom, and then datang dengan single ketiga. Debu ya, baru rilis kemarin banget ya Je? Baru banget. Luar biasa. Oke, sebelum kita ngobrolin seputar debunya gitu ya, Christy mau bahas seputar profil seorang Jemima Cita. Mungkin ya, ada orang yang belum tahu, iya kan? Betul. Kita nggak pernah tahu iya, gitu betul, ya kan? Bener nggak sih? Betul. Tapi kamu, maksudnya kita ngelihat Jemima kan udah sudah seterkenal ini. Enggak lah, Nah, jauh lah Kak, ya ampun. Nah, masih ada nggak ketika mungkin orang ketemu di jalan gitu yang kayak, mbaknya siapa ya? Atau kakaknya siapa ya? They even forget your name gitu loh. Lebih ke salah spelling. Oh iya, jadi salah kayak spelling yang pernah kamu dapetin apa aja? Jemina, Jenima, pokoknya between N and M. Jadi kayak Jemina, Jenima, terus kayak gitu-gitu sih Jenina. Jadi kayak bingung kayak, oh ya. Dan yang bener adalah Jemima. Jemima Cita ya. Iya. Tapi nama asli di kartu keluarganya memang Jemima Cita. Asli di akte juga. Only Jemima Cita. Enggak. Ada Juanita di depannya, Juanita. Juanita. Yes. Juanita Jemima Cita. Juanita itu nama baptis? Enggak, Jemima nama baptisnya Yemima, jadi kayak deket. Jadi rada bingung juga sih. Cuma emang deketan sih. Jadi emang Juanita itu yang ngasih tuh kalau nggak salah dari keluarga papa, Jemimanya dari mama, Cita kan marga keluarga, family name. Oh, family name from? Dari papa, Sita. Dari? Papa. Maksudnya? Papa itu Black American. Oh oke, Jadi karena memang marganya Sita dibacanya. Jadi sebenarnya nama aku tuh Juanita Jemima Sita dibacanya. Tapi di Indonesia kan jadi Juanita Jemima Cita. Lebih humble ya Kak untuk warga-warga gitu. Lebih terdengar ya, mudah didengar gitu ya. Tapi mestinya spellingnya gimana kalau misalnya in American ininya? Juanita Jemima Sita. Juanita Jemima Sita. Oh nice, karena memang Jemima ini keturunannya Afrika, Amerika, and Batak. Betul. Jadi Bataknya from your mom pastinya, Afrika Amerikanya from your dad. Betul. Gitu ya. Dan kamu tuh pernah datang ke Afrika nggak sih Je? Afrikanya enggak. Tapi US-nya. Yeah. And then meet your family di sana. Iya, betul. Ada. Terakhir sebelum pandemi. 2019 Karena setelah pandemi keluarga yang kesini. Jadi tukeran. Nice. Karena mereka kan kena winter kan. Jadi mereka kayak, aduh gue butuh pantai gitu katanya. Oke, ke Indonesia aja. Jadi mereka yang menghangatkan diri. Oh oke. Tapi sedikit flashback gitu ya bahwa aku nonton video interview kamu sama Kak Daniel. Which is itu kayaknya sangat menjadi berkat banget. Dan mungkin itu kayaknya the first time kamu buka about semuanya. Your family tuh di sana gitu kan. Itu tahun berapa? Itu baru kan? Kalau nggak salah recordingannya. Tahun lalu? Kayaknya tahun ini deh kayak Kak. Tahun ini ya? Baru. Setelah, aku malah penasaran, setelah akhirnya Jemima nih hadir dengan gue udah masuk dunia entertainment, now mungkin banyak orang yang bertanya mengenai keluarga gue buka dari sini ya. Dan akhirnya gue bisa bilang bahwa mungkin interview itu bisa menjadi berkat juga. Apakah ada sesuatu yang lo terima atau mungkin sesuatu yang terjadi di kehidupan lo semenjak
momen ketika Jemimah mulai berani untuk buka cerita deh seputar My Family? Oh, itu banyak banget sih Kak pro kontra. Dalam artian, kita punya banyak durasi ya. Dalam artian pro kontranya mungkin dari pihak internal family, karena dari pihak mama mungkin dan keluarga papa ada beberapa semua udah bisa menerima kalau aku open up, karena kan itu maksudnya hal-hal yang mungkin banyak dari pihak internal belum berdamai. Cuman dari ada pihak juga yang sedikit nggak terima lah dengan kesaksian itu. Tapi aku consult sama Koko Daniel, jadi kita sempet kayak tektokan sampai kayak kok apa di take down ya segala macam, dan Koko Daniel kayak no, ini adalah berkat and I don't want to take this down. Jadi kayak dan kamu dia nguatin aku banget, gitu parah. ya? Koko Daniel tuh nguatin banget, jadi aku yang sebenarnya takut awalnya, tapi dia yang kayak enggak, ini bisa jadi berkat. Dan puji Tuhan emang luar biasa sih Kak feedback. Iya, Dari orang-orang semua nge-DM aku, banyak yang struggle dengan pengampunan dan lain sebagainya. Dan mereka langsung kayak, Jemimah terima kasih kesaksiannya dan lain sebagainya. Jadi aku kayak, this is the right choice to make lah. Gitu. Oke, kalau Jadi aku, buat puji Tuhan. karirmu sendiri ada efeknya nggak? Sebenarnya nggak terefek kayak gimana banget sih, karena sebelum itu pun aku nggak yang kayak nutupin aku dari mana segala macam. Jadi secara kasar banyak orang udah tahu, cuman yang lebih mendalam itu mungkin lebih ke aku jadi banyak di-invite ke gereja-gereja untuk kesaksian lebih dalam lagi mungkin ya. Karena kan itu emang hal-hal yang berbaunya lebih ke arah rohani. Jadi banyak dari gereja-gereja merasa itu adalah suatu berkat yang luar biasa, kesaksian aku itu. Jadi mereka mau dengar lebih jauh lagi and they invited me to their church gitu. Kalau Mama gimana Jam? Sekarang kegiatannya ngapain? Maksudnya barengan sama Jemimah kah? Mama sudah pensiun ya. Oke. Dari pokoknya aku lulus idol, itu Mama langsung pensiun. Jadi sebelumnya menjadi? Sebelumnya Mama HR. Oke. Jadi Mama emang udah langsung, yaudah lu udah bisa nyari duit sendiri, cari dah gitu. Jadi udah bener-bener, ya udah dilepas aja gitu. Dan ya sejauh ini Mama pokoknya masih ngurusin kayak hal-hal yang berbau, ya misalkan aku ada apa tuh Mama masih ngurusin teknisnya. Karena kan dia kan dulu HR, jadi dia sedikit banyak berurusan dengan kontrak dan lain sebagainya, dia paham. Terus dia banyak dukung moral sih sekarang sebenarnya. Banyak doanya jauh lebih sering mungkin karena Mama udah punya free time, jadi kayak dia fokus untuk doain aku sih. Iya, jadi kayak maksudnya lebih ini ya, lebih hadir aja gitu. Karena juga mungkin udah tidak bekerja lagi dengan masa pensiunnya. Jadi memang fokus untuk anak-anak segala macam. Tapi Jemimah ini selain memang seorang penyanyi yang kehidupannya luar biasa, prestasi akademiknya juga luar biasa, karena kamu ini adalah lulusan Fakultas Hukum di Undip dengan predikat cum laude. Is it? Puji Tuhan. Oh wow. Hore, lulus. Gimana kehidupan menjadi anak hukum gitu ya? Mungkin ini juga bisa menjadi perwakilan suara-suara di luar sana. Dan akhirnya mungkin dari aku pernah dengar kayak kamu yang tadinya kayak capek banget, tapi ternyata lulusnya dengan predikat cum laude, say. Malah mungkin aku tuh capeknya gara-gara ada hal lain yang harus aku lakukan, yaitu kompetisi. Jadi kan during my competition aku juga sambil skripsian. Jadi kayak gitu lah. Tapi aku suka banget kuliah hukum. Emang dari awal aku mencintai kuliah hukum. Jadi bagi aku itu bukan suatu challenge yang kayak exhausting atau gimana. Aku malah I feel grateful karena menurut aku kuliah hukum adalah suatu pencapaian aku yang aku bahkan nggak pernah kebayang aku bisa sampai situ. Ya iyalah Kak, maksudnya kayak mama kan dulu single parent, bener-bener apa-apa semua sendiri, bahkan kayak untuk sekolah aja aku harus di negeri biar nggak keluar kos bayar sekolah kan. Dan tiba-tiba puji Tuhan, Tuhan kasih rejeki aku bisa kuliah walaupun dengan keadaan yang pas-pasan, tapi aku memanfaatkan semua kesempatan itu dengan baik lah, puji Tuhannya. Jadi ya aku malah merasa sangat senang, dan sekarang malah lagi kayak pengen deh dalemin itu lagi. Nah gitu. itu aku mau nanya next question, kamu nggak pengen untuk kayak mungkin buka law firm atau mungkin kerja atau berkarir di sana gitu kan? Sebenarnya pengen banget, karena emang 2 tahun belakangan ini kan memasuki tahun ketiga aku di industri. 2 tahun belakangan ini kan terlalu banyak yang aku harus benahi, karena ini adalah industri baru buat aku. Jadi aku harus banyak belajar dan aku harus banyak pokoknya kenal dulu gitu. Jadi emang 2 tahun kemarin aku masih belum berani untuk menjalankan di 2 perahu gitu loh. Tapi kali ini aku melihat lebih kayak aku tuh sebenarnya puji Tuhan punya privilege. Aku udah punya gelar dan aku udah punya kesempatan itu gitu loh ya.
Jadi kayak why not untuk dicoba juga. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk sekarang lagi kayaknya harus balik lagi nih. Whether ngambil kayak PKPA atau kayak ngambil apalah yang berbau-bau kursus yang bisa mengingatkan aku lagi atau membuat aku lebih cinta lagi sama hukum gitu sih sebenarnya. Tapi emang dari dulu rencana pengen S2 segala macam, dan semua impian itu nggak pernah aku kubur. Nggak pernah. Jadi kayak emang sampai detik ini pun kalau Tuhan kasih aku jalan, aku ambil lah pasti. Wow, gitu ya. Dan kan konon kabarnya Jemima ini juga pernah ikutan lomba, bukan lomba nyanyi tapi Bukan. lomba debate sampai ke luar negeri. Iya. Jadi emang aku nggak pernah ikut lomba nyanyi dari kecil. Aku Lombanya sama lomba sekali nggak pernah. debate, lomba-lomba Pernah apa sih sekali lomba nyanyi, cuman yang aku lebih tekunin malah lomba yang berbau hukum. Jadi di rumah ada piala apa aja, Je? Bukan piala, kita kan lebih ke sertifikat. Oke. Ya, Jadi kan sertifikat apa aja nih? sertifikasi. Yang Jadi berjejer. Gak berjejer. Takut. Karena untuk itu bukan debat, jadi itu international mooting competition. International mooting competition itu membutuhkan waktu untuk ngetimnya kurang lebih 6 sampai 8 bulan setiap kompetisi. Jadi selama 6 sampai 8 bulan itu aku tidur kayak cuma 2 jam. Jadi nggak mungkin aku terus meneruskan. Jadi selama aku prosesnya panjang banget. Jadi selama aku kuliah, aku cuma dapat kesempatan 2 kali international mooting competitionnya. Waktu itu yang sampai ke DC, itu JESAP namanya. Itu it takes almost 10 months kalau nggak salah untuk aku ngetim. Yang kedua itu yang pas aku lagi kompetisi juga di ajang, aku kompetisi juga hukum. Itu international mooting competitionnya di South Korea, di Seoul, dan itu it takes 6 months for me untuk sampai akhirnya mereka selesai kompetisinya. Jadi paling yang international mooting 2 itu doang, sisanya semuanya internal kayak aku bikin. Kalau kita tuh suka ada national mooting competition, ada namanya Piala Sudarto, ada lagi namanya Piala apa. Jadi tim dari kampusnya suka bikin kasus, suka bikin apa, nah aku masuk ke tim-tim itu gitu. Wow, ini kita jadi ngelihat sosok Jemima yang benar-benar bukan yang di panggung ya, Bukan. gimana kegiatan atau warna lain dalam kehidupannya seorang Jemima. Tapi memang menjadi seseorang berketurunan Batak dan juga American African dengan look yang seperti ini pastinya tidak mudah dijalani. Karena ini coba kita melihat juga ada sebuah artikel seputar bagaimana Jemima ini harus menghadapi yang namanya bulian pada saat masa sekolahnya. Let's check it out. Ini baru nih, Je, 2023 baru Februari kemarin. Kisah Jemima Cita ex Indonesian Idol. Oke, yang dibully rasisme hingga ditusuk paku payung pada saat sekolah. Are you sure? Iya. Ini pada saat apa? SMP, SMA? SD kelas 2 sampai 3 kurang lebihnya. Selama setahun gitu? Oh enggak setahun diputusin, enggak. Bolong kaki aku. Tapi maksudnya jadi ngawak ya ini orang. Karena aku udah berdamai, jadi kayak udah lucu aja ngeliatnya gitu. Jadi emang nggak sering, tapi kayaknya sekali 2 kali doang sih. Karena di ketiga kalinya mungkin kalau sampai amit-amit terjadi, aku kayaknya udah pingsan deh. Jadi kayak enggak, cuma 1 atau 2 kali kalau nggak salah. Pernah yang kedua kali itu nggak selama itu. Yang pertama yang lumayan lama kayak 30-40 menit ditusuknya. Yang kedua mungkin kayak cuma 10 menit, and then aku pindah ke jadi jemputan tuh ada row-row-nya, nah itu terjadi di row paling belakang. Jadi aku langsung pindah ke row? Iya, pindah row depan pas yang kedua kali terjadi. Kenapa nggak lu samping pas supirnya aja, tau nggak sih lo? Nggak ada perannya Kak, pas supir itu. Diem aja. Ih, pas supir emang gimana sih? Tapi nggak apa-apa, mungkin dia waktu itu nggak ngerti, dia udah almarhum juga orangnya. Ya, Jadi aku nggak mau ngomongin. Jadi gue tuh kenapa Pak supir itu punya peranan penting, karena teman gue tuh punya anak juga dan kejemputan juga ya. Gue kayak merasa kayak, kok lo bawel banget sih sama drivernya, lo nggak tahu ya, dia bilang gitu. Iya. Anak-anak tuh bisa melakukan apa aja. Betul banget. Memang harus bestie banget sama supirnya. Betul. Lo mama sebagai nyokapnya harus bestie sama supirnya. Jadi kalau anak udah bapak tuh sebenarnya stand up gitu. Jadi emang di sekolah tuh nggak banyak bullying secara ini ya, banyak kan verbal. Tapi begitu begitu di jemputan, masuk yang paku payung itu, masuk ke fisik. Jadi emang jemputan nih berperan besar. Orang-orangnya lo masih inget? Aku masih inget orangnya, 1 doang Kak. Oh, Satu orang ini doang yang nusuk aku pakai paku payung. Maksudnya sampai sekarang ini udah gede gini dia ada kontak-kontakan atau gimana? Aku lulus SD pun aku udah nggak tahu dia hidup di mana. Anaknya emang problematik, kalau nggak salah dia sampai 2 kali nggak masuk, nggak naik kelas. Jadi emang problematik. Jadi kayak terus kemarin tuh aku ketemu salah satu. Jadi aku lagi ngisi acara, terus orangnya kayak, "Kamu alumni SD ini ya?" "Iya."
aku juga ini kamu angkatan berapa segala macam, terus aku bilang aku pernah diutus pokoknya yang sama orang ini, dia kayak oh my god dia problematik dari dulu, jadi emang udah tahu karena dia angkatan di atas aku dan emang sudah terdengar bahkan dari atas aku kan asalnya dia kan ya. Ya, we pray for him or her lah ya pokoknya. Tapi akhirnya gue menarik di sini Je, karena ini nyambung ke lagu lo juga. Betul. Kayak gue merasa ada emosi sebagai manusia yang diabaikan, yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi bisa diolah dengan baik. Dan lo menurut gue dalam lagu Debu ini, lo bisa menyentilnya dengan baik. Nah, berbicara mengenai bulian tadi kan lo bilang, oh gue sih udah santai Kak, sekarang udah ketawa gue karena udah lewat gitu. Yeah. Tapi kalau boleh cerita sedikit gimana akhirnya lo bisa dari proses sadar dulu bahwa oh ini tindakan yang tidak benar gitu, dan akhirnya mengolah rasa nggak suka, nggak enaknya sampai sekarang bisa chill untuk ngomongin ini. Gue yakin pasti bakal satu episode sendiri, tapi kalau lo bisa persingkat itu supaya itu jadi inspirasi panjang juga pasti. banget sih Kak, bener. It takes almost 10 years for me untuk berdamai. Jadi emang buat siapapun yang sedang menjalankan hal yang sama itu emang lama untuk healed, karena environment juga sangat penting. Pilihlah teman-teman dan sekitar yang emang suportif. Awalnya I never stand up for myself karena my friends always stand up for me. Jadi aku puji Tuhan punya teman yang luar biasa suportif, sampai detik ini masih berteman baik. Dan mereka selalu yang kayak bahkan marahin orang yang jahat sama aku. Tapi itu nggak membuat aku pulih jati dirinya, dalam artian aku di titik itu cuma tahu oh ya gue punya teman-teman baik, tapi belum sampai suatu kesadaran di mana sebenarnya jati diri gue udah hancur gara-gara apa yang sudah gue lalui. Jadi aku baru sadar itu ketika lulus SMA. Akhirnya aku kayak oh ternyata harusnya tuh kayak gini ya, harusnya tuh gue diperlakukan kayak gini tahu, karena setelah lulus SMA mungkin semakin dikit kan semua cacian makin yang aku dapat gitu, semakin sadar bahwa seharusnya emang dulu tuh nggak kayak gini. Baru perlahan demi perlahan pulih jati diri, nggak lepas juga dari doa pastinya dan dari support dari orang-orang sekitar. Sampai akhirnya pas aku kuliah, karena di kuliah mungkin udah nggak zaman kata-kataan kan, udah bener-bener namanya Bhinneka Tunggal Ika tuh nyata lah di kampus, apalagi dulu di Undip kan. Jadi emang puji Tuhan aku memiliki waktu untuk berdamai dengan diriku sendiri dan untuk udah gak apa-apa memaafkan semua orang yang dulu pernah jahat sama aku. Nah itu proses banyaknya itu kontemplasinya istilahnya ya di kuliah. Karena ya mungkin emang butuh waktu sejenak di mana aku sudah tidak mendapatkan semua kejahatan itu lagi, baru aku bisa kayak realize. Iya, oh ternyata gue terluka ya. Iya, ternyata gue terluka, ternyata emang gue harusnya gak diperlakukan seperti ini ya gitu. Baru kayak mulai jati dirinya pulih, mulai kayak nggak ada insecurity yang toxic lagi, mulai kayak bisa menghargai diriku, mulai kayak mempercantik diri, udah mulai ngerti kan, jadi kayak oh iya harusnya kayak gini, mulai ngerawat diri dan lain sebagainya. Akhirnya baru kayak I can value myself more ketika udah lulus kuliah gitu. Pas ya zaman-zaman kompetisi itu aku baru pulih lah Kak. Zaman-zaman kompetisi itu baru banget pulih. Kalau misalkan udah pulih dari dulu, mungkin aku udah ikut kompetisi dari dulu. Cuma kan dari dulu kan nggak pede ya kan, insecure dan lain sebagainya itu menghambat banyak banget sih emang.